Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Al-Kausar, Bapak Saudara sekalian. Yang kami hormati Ibu Ade Erna Kurniasi selaku pengajar akidah akhlak. Yang kami hormati Bapak Dede selaku guru Quran hadis, dan anak-anakku kelas 10 Amal Kausar. Langsung saja, kesempatan berbahagia ini insya Allah kita akan mendiskusikan terkait dengan salah satu kewajiban kita, yaitu dalam rangka memunculkan kearifan lokal dalam bentuk proyek kelima PPRA. Artinya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan mendiskusikan beberapa hal. Kita akan merencanakan aksi dari kelima PPRA ini seperti apa saja, dan waktunya dari kapan sampai kapan. Sehingga nanti kalau sudah terjadi, sudah terbukti dengan karya, maka itu akan menjadi proyek yang dapat kita lakukan. Ya, ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami ya? Anak-anak semuanya, insya Allah di semester ini kita melaksanakan proyek kelima PPRA. Untuk tema yang kita ambil yaitu tema peningkatan budaya literasi di EMA Al-Kausar. Karena itu selama beberapa waktu ke depan kita akan menentukan beberapa karya yang berasal daripada kemampuan literasi. Dalam hal ini yaitu khusus pada literasi membaca dan menulis. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Selamat berbahagia. Terima kasih kepada Bapak Kepala, Ibu, Guru, dan semuanya atas kehadirannya. Insya Allah dari waktu kita akan bertemu kembali untuk membicarakan proyek-proyek yang akan kita lakukan. Atas keberhasilannya, ucapkan terima kasih dan kurang maaf. Dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zifauji, mahasiswa PPD dalam jabatan di LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, akan mempraktikkan materi P5 PPRA, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dalam bentuk kegiatan meningkatkan literasi di Madrasah Aliyah Al-Kausar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, walafiyatin, bersukses, oke, Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada semangat belajar ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran SKI yang dalamnya adalah rangkaian kegiatan P5 PPRA atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak berbahagia, selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran hari ini. Apakah semuanya hadir? Semuanya ya. Selanjutnya sebelum belajar mari kita berdoa. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo itu tadi. Semula pelajaran seperti biasa, Bapak membawa sebuah kata motivasi pada hari ini. Bunyinya adalah "You'll never walk alone because Allah with you." Apakah ada di antara yang punya kata motivasi? Silakan, nanti terpeduli.
kita menyaksikan video pembelajaran tentang literasi, sebelumnya Bapak akan memberikan ampunan ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya sebagai berikut. Kelompok 1, Alina Sabila Royan, Diana Rahmadina Badani, Ega Amalia, Emilia Maharani. Itu kelompok belajar kita pada kesempatan kali ini. Sebelum menyaksikan video, Bapak akan bagikan LKPD, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik. Pada LKPD ini sudah tertulis beberapa pertanyaan dan jawabannya, yaitu dengan menyaksikan video pelajaran tentang literasi. Bisa dipahami saat ini? Anak-anak, sama hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang tema literasi. Apa literasi itu? Literasi menurut UNESCO sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati, yaitu wujud dari keterampilan secara nyata yang secara spesifik adalah keterampilan kognitif dari membaca dan menulis yang terlepas di mana konteks keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Jadi selanjutnya yang adalah tujuan literasi. Untuk apa sih kita belajar literasi itu? Yang pertama yaitu memperkuat nilai kepribadian seseorang dengan membaca dan menulis. Yang kedua, dalam mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik. Dampak yang dihasilkan atau didapatkan apabila kemampuan seseorang dalam literasi rendah. Perhatikan, yang pertama itu adalah kebodohan masyarakat yang tidak berujung dan terus menerus. Jadi kemampuan literasi ini akan mengubah masyarakat atau seseorang dari aspek intelektualnya atau aspek kecerdasannya. Yang kedua yaitu tingkat produktivitas manusia yang rendah karena sulit untuk maju. Anak-anak, setelah kita menyaksikan video pembelajaran tentang literasi, silakan kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan LKPD yang tadi telah dibagikan. Silakan. Apakah sudah selesai semuanya? Anak-anak berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak sesi presentasi dari setiap kelompok terkait dengan hasil diskusi dari LKPD yang tadi telah dikerjakan. Untuk yang akan menjadi presenter pertama yaitu dari kelompok 2 kepada Najwa dengan kawan-kawan silakan untuk maju ke depan presentasi hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang literasi. 1. Pengertian literasi menurut UNESCO adalah wujud dari keterampilan yang nyata. Yang terdefinisi adalah keterampilan kognitif dari membaca serta menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Literasi adalah kemampuan seorang dalam mengelola dan Assalamualaikum warahmatullahi
nanti ya. Tepuk tangan buat Uti Amin. Yang amin, pembelajaran kita tentang literasi semoga bisa dipahami dan nanti bisa diamalkan ya untuk dikembangkan kemampuan literasinya. Oke. Baik, anak-anak berbahagia, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Amin. Untuk pertemuan kali ini tentang literasi kita cukup sekian saja. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan melakukan pembelajaran masih bagian dari literasi. Apakah materinya? Materinya adalah tentang membuat resume dari sebuah buku. Ya, kalau kita akan pelajari materi tentang resume, materi resume dari sebuah buku bacaan. Berbahagia, mari kita tutup pembelajaran kali ini mengucapkan hamdalah dan berbahagia majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ada Allah Akbar. Dalam kesempatan berbahagia ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran P5 PPR. Apa panjangan dari PPR itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak berbahagia, dalam kesempatan kali ini sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum belajar kita doa istilah kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ready to study? Yes, we are. Smart, insyaallah sendiri di tadi multi subject. Nah, yang berbahagia, sebelum kita lanjut pembelajaran kita seperti biasa, Bapak akan memberikan kata motivasi. Faman talabal ula sahirul layali. Artinya, barang siapa yang mencari kemuliaan, maka hendaklah dia berupaya untuk menghidupkan malam. Barangkali di antara antum ada yang memiliki kata motivasi? Ya, silakan kepada Ibu Febi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Febi. Anak berbahagia, setelah ini kita akan mempelajari rangkaian dari kegiatan P5 PPR, yaitu materi tentang resume. Untuk menjelasnya kita akan menyaksikan video tentang resume. Sebelum menyaksikan video pembelajaran tentang P5 PPR, sebelumnya Bapak akan membagikan anugerah ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, budaya wajiban, bahasa Indonesia, pelajaran dan pilihannya sama. Kelompok 2, kita kepada yang salah ini, koordinasinya, kemudian sangat minat. Kebetulan kelompok untuk pengerjaan LKPD pada kesempatan kali ini. Anak-anak yang berbahagia, sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Pada LKPD ini sudah tertulis petunjuk pengerjaan LKPD dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Akan perhatikan video pembelajaran tentang resume berikut ini. Ya. Resume atau ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam sajian yang singkat. Sebuah ringkasan bermula dari karangan sumber yang panjang yang kemudian dipangkas dengan mengambil hal-hal atau bagian yang pokok dengan membuang rincian serta ilustrasi. Ada perbedaan antara resume, rangkuman, dan ringkasan. Perbedaannya adalah rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang pendek. Sedangkan rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok
kalau sudah membaca, maka tidak akan ada keterbatasan dalam membuat ringkasan resume. Karena membaca teks atau naskah asli dalam proses pembuatan resume ini tidak cukup hanya sekali. Yang kedua, menentukan dan mencatat gagasan utama. Setelah memahami maksud dari si penulis, kemudian kita harus mampu untuk menemukan pokok-pokok tulisan. Yang selanjutnya, mulai menulis ringkasan atau resume. Pada kesempatan ini, dalam menulis ringkasan atau resume ini, maka kita harus mengambil gambaran umum tentang keseluruhan isi yang ada dalam naskah atau jurnal tersebut. Membaca kembali resume yang telah dibuat. Poin terakhir yaitu, setelah kita membuat resume, maka kita mencoba untuk membaca kembali apa yang telah kita buat. Kita periksa dari segi penulisannya benar dan tidaknya. Kemudian penggunaan bahasanya baik atau belum baiknya. Sekian itu materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memperhatikan media pembelajaran tentang resume, kita akan mengerjakan KKPD. Silakan untuk kembali ke kelompoknya mengerjakan KKPD yang telah disediakan berkaitan dengan materi. Dalam pengerjaan KKPD ini Bapak berikan waktu 15 menit. Silakan mulai dikerjakan. Silakan dikerjakan KKPD. Ada yang masuk kesulitan? Untuk selanjutnya sesi presentasi. Untuk presenter pertama akan disampaikan kelompok 1 kepada kelas dan kawan-kawan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari waktu satu ini mempresentasikan hasil diskusi yaitu pengerjaan resume dan beberapa. Pengerjaan resume adalah satu cara yang menyederhanakan yang panjang dalam segi fungsi yang sesuai dengan satu rancangan dan yang panjang kemudian dimakan dengan beberapa atau pengerjaan sebagai presentasi. Ini cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari apa yang tadi dipresentasikan dan hasil diskusi, ada yang mau tanyakan? Silakan. Sudah cukup jelas? Jelas. Terima kasih. Kembali lagi untuk kelompok 1. Luar biasa presentasi dari kelompok yang 1, 2, 3, dan 4. Sangat komplit sekali ya, sangat lengkap penjelasannya. Ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi berkaitan dengan resume sendiri ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ada satu lagi ya, selanjutnya capek enggak? Capek ya, biar tidak capek, Bapak akan memberikan ice breaking ya. Ice breakingnya mudah ya. Ice breakingnya ya, kita akan belajar konsentrasi. Bapak akan mengajarkan aturan tentang semangkotan ya. Ini adalah tangan apa? Ini tangan kiri. Bapak akan seperti ini ya. Kanan, kiri, kanan, kiri ya. Saya bisa nggak? Ya, coba dulu ya. Oke, kanan ya, kanan ya, ini soalnya bisa. Kanan, kiri, kanan, kiri, bisa? Sekarang kalau misalkan, kanan, kiri, kanan, lima, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Anak-anak, sekarang kita masuk bagian refleksi. Adakah di antara teman yang merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya, silakan untuk terwakili. Jadi pelajaran itu bahas tentang lingkungan, yaitu cara transparan panjang dalam media sosial. Satu cara yang penting untuk menjadikan hal yang panjang dan singkat. Di anak ini berbahagia, resume itu adalah sebagaimana tadi disebutkan oleh Islam, oleh Ias, adalah sebuah cara untuk membuat ringkasan dari bacaan yang panjang menjadi lebih singkat. Adakah yang mau bertanya terkait materi yang baru kita pelajari?
yang mau jawab? Silakan, siapa? Ya, tepuk tangan buat diri kita. Sangat mudah menurut beberapa lagi ya, kita membaca kata-kata yang penting dan di situ kita jawab. Bapak kira untuk pembelajaran kita ini cukup masih saja ya, buat Aguna tetap semangat untuk belajar. Karena belajar kita hari ini adalah bekal kita di masa yang akan datang. Jika kita suka ingat dengan sebuah kata mutiara yang isinya adalah studying or study forever. Belajar sekarang atau bodoh selamanya. Karena mungkin hari ini belum belajar masih saja. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan mempelajari materi masih bagian dari materi pelajaran, yaitu tentang membuat resume, ya, membuat resume dari buku bacaan. Karena itu Bapak berikan tugas kepada Aguna masing-masing kelompok membaca buku yang terkait dengan apa saja yang baru langsung memiliki nilai kebaikan. Kemudian nanti buku tersebut Aguna bawa ke kelas untuk nanti kita diskusikan dalam pembuatan resume. Mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah kepada Tuhan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Allah Akbar. Amin. Pagi ini berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi apa? Apa kebenaran dari Bapak itu? Sebelum melanjutkan pembelajaran kita dari kurikulum itu, kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kali ini hadir semuanya? Hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita terlebih dahulu kita ketua kelas. Ketua kelas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kesempatan ini Bapak akan memberikan kata aplikasi supaya kita terus semangat belajar dan belajar. Kata tulisnya adalah ijtihad wala taksal wala takut wafir pada anda bercoba lima ya. Sampaikan bersungguh-sungguhlah dan jangan malas-malasan karena penyesalan itu hanya akan hadir bagi orang yang bermalas-malasan. Ada yang telah memiliki kata aplikasi hari ini? Ya, silakan bertanya. Kunci kehidupan itu hanya satu, jangan melihat kehidupan orang lain. Kita bertanya buat pertanyaannya. Pada materi prelima pembelajaran kali ini, kita akan mendalami materi tentang literasi. Ya, dengan tema bangunlah jiwa dan raganya, kita akan bahas materi tentang meningkatkan literasi. Jadi tujuan materi ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan literasi kita, khususnya literasi membaca dan menulis. Bisa dipahami? Bisa. Bagian selanjutnya kita akan melanjutkan materi kelima pada pekan kemarin. Kita mempelajari apa pekan kemarin? Resume. Ada yang bertanyakan tentang resume? Untuk kali ini kita akan melakukan praktek membuat resume. Ya, Bapak kemarin memberikan tugas untuk membawa buku. Apakah semuanya sudah bawa bukunya? Kita akan membuat resume. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Ya, buku yang sudah antum dan semuanya bawa, silakan mulai disusun resumenya. Silakan. Kesempatan ini kita akan membuat resume dari buku yang sudah pernah bawa, baik dari perpustakaan atau dari rumahnya masing-masing. Kalau kita akan membahas rangkaian dalam resume ada berapa? 4. Yang pertama apa? Membaca teks atau naskah. Yang kedua? Dasar pertama atau ide. Yang ketiga apa? Mulai menulis resume. Yang keempat apa?
yang telah aku buat. Ya, silakan masing-masing kelompok persiapan untuk presentasi ke depan. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil resume dari kelompok 2 ya. Pada kelompok 2 disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil resume kami. Berjudul Jika Masa Depan Telah Ditakdirkan, untuk apa manusia berusaha? Ini. Bab 1 pendahuluan. Pentingnya pembahasan ini serta banyaknya pemahaman yang salah dan keliru di kalangan umat tentang konsep takdir dan berbagai macam persoalan di dalamnya. Maka, di dalam buku yang sederhana ini, penulis berusaha untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan persoalan takdir ini. Bab 2. Mengenal lebih dekat tentang konsep takdir. Kodol adalah penentuan suatu kekayaan dan penentuan dunia. Kodol adalah ketentuan Allah atas segala sesuatu sesuai dengan adat takdir yang ditentukan. Bab 3. Beberapa kelompok yang tersesat dalam menyikapi takdir. 1. Kelompok fanatisme. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ilmu Allah SWT atas berbagai perkara yang bersifat resmi atau krusial. 2. Kelompok orang-orang yang meyakini pengaruh zodiak dan nama-nama manusia. 3. Kelompok sesat dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar pemaparan presentasi dari kelompok 2. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan, bukti istri. Apa contoh takdir bro? Contoh takdir ngobrol. Apa jawabannya? Contohnya adalah kematian. Adalah kematian. Bagaimana cukup? Ya, bisa kira. Kami tidak menolak kepada kelompok 2. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk kembali ke tempat. Alhamdulillah untuk sesi presentasi dari resume yang sudah aku buat sudah dilaksanakan. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk semuanya ada semuanya resumenya. Semoga kegiatan belajar menulis resume ini menjadi motivasi yang guna untuk bisa dan mau untuk menulis ya resume, mengembangkan kemampuan literasinya terutama dalam membaca dan menulis. Alhamdulillah untuk materi kita pada kesempatan pagi ini telah selesai. Siapakah yang mau memberikan referensi pembelajaran pada kesempatan pagi ini? Silakan. Silakan. Jadi kita belajar dulu tentang takdir, pokoknya sesuai pada perkataan dan dengan semua kita akan mulai memahami dari sini. Ya, tepuk tangan buat Bukti Sabina. Jadi dengan belajar resume maka kita akan belajar untuk membaca buku bacaan yang banyak dengan singkat. Karena yang terambil dari resume adalah kata-kata atau ide-ide pokok yang ada dalam bacaan resume. Setelah kita menyaksikan presentasi dari kelompok ke kelompok ya, tentang resume yang sudah dibuat, Bapak lihat semuanya sudah bagus. Hanya tinggal penyempurnaan ya. Penyempurnaan tersebut terutama dalam memilah dan memilih kata-kata atau ide pokok dari paragraf dari bacaan yang ada. Sekian perjumpaan pembelajaran kita pada kali ini. Kita tutup dengan hamdalah dan berdoa di majelis. Alhamdulillah.